Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Manusia. Saya tinggal di Bojonggede. Saya mahasiswa PPG tahun jabatan 2022, batch 3, kelas 30. Mata pelajaran pendidikan agama Islam. Insyaallah. Dan saat ini akan kami atau saya sampaikan video pembelajaran uji kinerja tentang berziarah. Mohon konfirmasi atau arahan dari dosen, semoga menjadi motivasi yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, apa kabar anak-anak soleha-soleha? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan rahmat dan tentunya maghfirah dari Allah. Amin ya Allah. Amin. Sebelum mulai belajar, Bapak cek dulu nih kerapihannya. Apaan haknya yang lurus? Nah, gitu ya. Kan bukan anak TK lagi ya. Said. Oke, udah gampang Said ya. Oke, anak-anak sekalian, hari ini Bapak seperti biasa sebelum belajar akan mengecek yang pertama adalah absensi ya. Siapa yang baru masuk hari ini Solihah? Ada semua? Alhamdulillah ada semua ya. Mudah-mudahan kita semua yang sedang belajar di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Amin. Oke anak-anak sekalian, sebelum belajar tadi udah Bapak absensi, Bapak minta yang punya kebutuhan untuk ke toilet. Nah, silakan sekarang ya. Kenapa? Biar nanti pas pembelajaran tidak mengganggu pembelajaran Bapak. Ada yang mau ke toilet? Iya, Pak. Gak ada, aman ya? Oke. Lanjut. Pembelajaran nanti yang akan Bapak sampaikan, Bapak nggak kasih tahu dulu ya. Atau memang ada yang masih ingat tentang apa ya? Kira-kira kemarin Bapak sudah menyampaikan. Saat ini nih, minggu kedua, kita belajar tentang apa? Kira-kira nih, apa nak? Berziarah, pintar. Tepuk tangan buat berarti udah baca jadi ya di rumah ya? Iya sih. Ngomong-ngomong tentang ziarah, tapi Bapak akan mengulang pembelajaran yang lalu. Ya, gimana nih pembelajaran yang lalu? Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Haikal. Ya, berdoa dimulai. Dengan cara game, ini adalah dengan menunjukkan tangan kanannya dan tangan kirinya seperti ini. Silakan. Oke, siap. Oke. Jadi kalau kalian dengar kata ziarah, ya, kalian harus segera mengangkat telunjuknya, tangan kanannya diangkat, tangan kirinya segera menangkap, gitu ya. Kalau dengar kata ziarah, dengan tentunya mendengarkan deskripsi atau cerita dari Bapak Ibu. Siap. Si Udin mempunyai teman namanya Farhan. Ternyata adiknya Farhan ini meninggal. Maka si Udin sebagai sahabat muslim yang baik akan bertakziah. Bukan ziarah, lagi bertakziah, datang ke rumahnya Farhan untuk tentunya membahagiakan, memberita atau menemani Udin biar tidak sedih ya. Lalu ketika dikuburkan adiknya Udin ini, Udin sebagai muslim yang baik adalah
berziarah. Nah, ada ya Said dapat. Oke Said, tadi Bapak udah bahas nih dari game nih. Game Said siapa ya? Dari game tadi. Oh, Zaki, bukan Said. Zaki. Dari game tadi tentang bertaziah. Apa arti taziah Zaki? Meninggal, betul. Dan lebih tepatnya meninggal ya. Kalau sedang sakit namanya menjenguk, kalau yang kena musibahnya meninggal baru namanya bertaziah. Tepuk tangan buat Zaki. Oke, nah selesai. Sekarang Bapak sampaikan hari ini adalah pembelajaran tentang berziarah. Apa namanya? Berziarah. Penyelenggaraan jenazah pada minggu pertama sudah, minggu kedua juga udah tentang bertaziah. Sekarang adalah berziarah. Apa gunanya berziarah? Belajar tentang ziarah, anak-anakku sekalian harus bisa menjelaskan tentang cara berziarah dengan baik. Pelajaran hari ini ya tentang berziarah. Oke, maksudnya yang lain kan tentang hal-hal yang harus kita dapat pada pembelajaran yang pertama adalah kalian harus bisa tentunya menganalisis tata cara berziarah sesuai ajaran Islam. Itu yang paling penting ya. Jadi kalian bisa belajar hari ini atau setelah belajar tentang ziarah ini kalian harus bisa menganalisis tata ziarah sesuai ajaran Islam. Itu indikatornya ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Dan sebelumnya Bapak minta biar semangat dulu, tepuk satu sambil ngomong semangat. Kalau Bapak ngomong tepuk satu, kamu tepuk satu sambil ngomong semangat. Tepuk satu. Nah, amin. Tepuk satu. Oke. Nah, di sini diharuskan kalian membuat kelompok-kelompoknya. Tentunya ada 3 Bapak sudah siapkan ya. Dan pas banget di sini udah ada 3 kelompok, nggak usah diatur-atur lagi. Kalian tinggal saling berhadapan. Oke, Bapak hitung sampai 3. Yang depan berhadapan ke belakang. 1, langsung berbalik. 2, sudah. MI-nya belum beres? MI-nya harus rapi? Iya. Oke, 3. Oke ya. Tolong ditulis sesuai kelompok 1, perhan berarti kelompok 1 ditulis soalnya perhan ya, siap ya. Oke, lanjutnya kelompok 2 oleh Soleha dan teman-teman sudah ditulis? Sudah. Kelompok 3 oleh Arda dan teman-teman sudah ditulis nggak? Sudah. Oke, kalau sudah ditulis, Bapak ingin kasih waktu untuk berdiskusi menjawab pertanyaan yang sudah di depan ini adalah 3 menit. Tapi sebelum dijawab, tolong perhatikan apa yang Bapak sampaikan dulu ya. Dan mungkin tidak terlalu bingung tentang ziarah. Ini dalilnya. Oke, sebelum diisi, tolong perhatikan dalil tentang ziarah. Pada awalnya aku melarang, kata Rasulullah nih. Pada awalnya aku melarang kalian untuk berziarah kuburan. Sekarang berziarahlah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat menenangkan hati, mencucurkan air mata, mengingat akhirat, dan janganlah kalian mengatakan hal al-hujr, perkataan yang munkar. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi sebelumnya Rasulullah melarang, tapi sekarang dibolehkan. Tapi tujuannya adalah satu, bukan meminta, apalagi berdoa kepada sang mayat, walaupun mayat itu katanya karamah, gitu ya, nggak boleh seperti itu. Tapi cukup mengingat kita tentang kematian. Ya, itu dari hadis ini. Oke, jadi bentuk kalian mengisi kelompoknya nanti bentuknya seperti ini ya. Saya, ini kalian mengidentifikasi masalah dulu. Kalian udah Bapak kasih masalahnya. Penyebab masalahnya apa kalian nanti isi dan solusinya bagaimana. Nanti kalian yang jawab. Siap ya? Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Kelompok Jaman. Apa ya? Kamu boleh cari di media manapun di internet, boleh dibuka di HP-nya, boleh di LKS-nya, boleh dilihat ya. Perhan kelompok 1. Kelompok 2 di mana sudah selesai? Sudah. Nanti Bapak kasih waktu masih 5 menit lagi ya. Oke, waktu habis. Nah, sekarang
Setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Sekarang supaya pembelajarannya rapi, kelompoknya dirapikan dulu, hadap bapak dulu semua. Silakan, sekarang. Sudah selesai kan semua udah? Oke. Udah rapi, semua orang udah. Silakan. Kelompok yang pertama dulu untuk menyampaikan hasil diskusinya tentang persoalan nomor 1. Silakan untuk dibaca oleh siapa? Farhan. Silakan Farhan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang seseorang hendak berziarah bersama masyarakat di kampungnya ke tempat makam karomat para wali di seluruh Indonesia. Bagaimana Anda berziarah sesuai syariat Islam? Kami akan menjelaskan bagaimana Anda berziarah sesuai syariat Islam. Jawabannya adalah: 1. Dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum ke makam untuk berziarah. 2. Memberi salam dan mendoakan ahli kubur. 3. Saat berziarah hendaknya dilakukan dalam keadaan khidmat dan khusyuk. 4. Mengambil hikmah dari ziarah itu sendiri, bahwasannya suatu saat kita akan meninggal dunia dan kembali menjadi tanah sebelum kemudian maka di akhirat dan lain-lainnya. Oke, tepuk tangan. Bagus banget ya. Tapi kelompok 1 jangan senang dulu karena harus ada pertanyaan. Siapa yang mau nanya kelompok 1? Kalau nggak ada bapak bejuk semua. Ya? Saya. Oke, kelompok 2 ada yang mau nanya. Silakan. Nama saya Akil. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana jika orang sedang berziarah berteriak-teriak? Yo, ada yang mau jawab? Ya Pak, Silakan. saya akan menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh teman saya. Itu tidak boleh karena mengganggu orang yang sedang berdoa. Ya betul, karena di tempat ziarah terutama di tempat umum banyak tuh yang lagi berdoa, mendoain sang mayit. Gak boleh teriak-teriak mengganggu yang lain ya. Tepuk tangan kelompok 2 dan saudara. Sudah mau nanya ya. Bagus. Sekarang jangan mau kalah, kelompok 2 tampil. Silakan. Siapa? Silakan namanya kenalin dari kelompok mana? Silakan. Saya Nabila dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang ketika menggali kubur karena kecapean penggali kubur istirahat dengan duduk di kuburan sebelahnya. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Apa saja yang dilarang ketika ziarah? Jelaskan. Saya akan menjelaskan tentang larangan orang yang sedang menggali kubur duduk di tempat kuburan. Ada 3 hal yang dilarang saat melakukan ziarah kubur. 1. Dilarang duduk di atas kuburan. 2. Boleh menangis tapi tak boleh meratapi. 3. Tidak boleh meminta-minta kepada kuburan. Oke, udah jelas sekali ya. Banyak di tempat ziarah tuh. Banyak orang yang minta-minta tuh. Udah yang lewat terutama di penziarahan para wali itu. Juga boleh seperti itu ya. Bagus, dari kelompok 2 bagus banget. Dan harus ada yang nanya nih. Siapa? Oke, Bapak 3 mau nanya. Silakan namanya. Saya Emi dari kelompok 3 ini bertanya, bagaimana jika kita duduk di atas kuburan karena kecapean? Ayo jawab. Ada kelompok 2 yang masih jawab? Saya Pak. Zaki, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu tidak apa-apa karena keadaan sangat darurat diperbolehkan. Iya, betul. Pertama kelompok 2. Oke, bagus lah ya. Itu tadi udah dijawab untuk kelompok 2. Bapak pertegas lagi ya. Sedarurat apapun jangankan itu nanya dulu ya. Yang mau mati, mau makan bersama kemari tidak bisa. Ada bangkai, boleh dimakan. Karena sedang dalam keadaan darurat, walaupun hukum bangkai itu haram kecuali ikan dan belalang. Dia paham ya? Kalau darurat seperti itu Allah akan meringankan. Sekarang kelompok 3, tepuk tangan. Siapa yang mau maju? Sebutkan nama dan dari mana. Silakan. Saya ada dari kelompok 3 akan menjawab soal nomor 3. Terdengar kabar di berita TV baru-baru ini di Cianjur beberapa anak muda yang datang ke kuburan yang katanya keramat. Mereka mengambil beberapa batu kuburan tersebut untuk dijadikan jimat. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Jelaskan. Jawaban kami, hukumnya musyrik atau haram karena menyamai seperti percaya kepada dukun. Sesuai hadis Rasul artinya, barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Bagus banget, pakai hadis segala ya. Tepuk tangan nomor 3.
Sebelum Bapak memulai hasil diskusinya, Bapak akan memberikan tugas pembelajaran atau tugas pengetahuan. Cuma 5 soal aja. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya. Silakan. Oke. Ini soal ini tentunya berkaitan dengan hasil diskusi tadi. Kita siapin ya. Ya, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Harus lebih baik dari kemarin ya. Kemarin ada yang lainnya cuma 3 tentunya, sekarang harus bisa 5 lah. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya dimulai dari sekarang. Oke, semua soal-soalnya udah tentunya berkaitan dengan kalian yang diskusikan tadi ya. Isi dengan baik, nggak susah kan ya, gampang ya? Mudah-mudahan nilai rata-ratanya lebih dari 75. Kita sudah melakukan metode ini sampai 3 kali ya, terus bisa siap. Oke, waktunya habis. Tungguin ya, udah selesai semua? Dan Bapak sudah menilai hasil diskusi juga ya. Itu Bapak akan sampaikan hari ini. Nilai hasil diskusinya sudah Bapak selesaikan, sudah Bapak nilai. Dan kelompok terbaik dari diskusi yang ketiga ini adalah kelompok 2. Tepuk tangan. Ya, yang lain nggak usah ini ya. Ini pembelajaran aja buat kita, mudah-mudahan kedepannya kita lebih semangat lagi belajarnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak simpulkan pertemuan hari ini adalah yang pertama dari bab yang pertama lah ya, dari penyelenggaraan jenazah. Kita itu harus peduli sama siapapun, baik itu yang miskin, baik itu yang kaya, baik itu yang nggak punya apa-apa sekalipun, bahkan orang yang banyak dosanya sekalipun ya. Kita harus peduli kepada mereka ketika mereka dalam keadaan meninggal. Karena siapa lagi yang mau ngurusin mereka kalau bukan kepedulian kita. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, harus sesuai ajaran Islam. Jangan sembarangan beribadah tidak sesuai perintah Allah dan Rasul. Yang tadi disampaikan Cianjur, dia niatnya ziarah, yang kesana ngambil batu kuburan buat jimat. Itu udah nggak sesuai ajaran Islam ziarah ya. Yang kedua hikmahnya, kita beribadah harus sesuai ajaran Islam. Terakhir adalah kita sebagai orang muslim harus melaksanakan hak muslim lainnya. Nah, di antaranya ada 5, salah satunya adalah mengurusi jenazah. Itu aja dari Bapak. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajarnya. Untuk minggu depan lihat di mana? Oke. Untuk minggu depan adalah nih materinya tentang khutbah, dakwah dan tabligh. Lebih semangat lagi ya. Doa dimulai.